Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Regita Cahyani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 2 dari Universitas Bina Insan, Kota Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai apa itu ya metode harga pokok proses. Nah, di dalam metode ini tentunya sebelumnya kita tahu bahwa metode ini terjadi jika kita mempunyai suatu perusahaan manufaktur. Ya, perusahaan inilah adalah suatu tempat untuk bahan baku diproses menjadi produk jadi. Di perusahaan manufaktur inilah yang adanya biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan lain sebagainya. Sebelumnya, metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah suatu metode untuk pengumpulan biaya yang digunakan suatu perusahaan untuk mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat proses dari berlangsungnya kegiatan pengubahan bahan baku menjadi bahan atau barang yang jadi. Nah, metode harga pokok proses inilah kita lebih rinci mengetahui proses-proses apa saja yang mengeluarkan biaya-biaya. Biaya produksi ini dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan yang dihasilkan dari proses tersebut dalam jangka waktu yang bersangkutan. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri dari metode harga pokok proses tersebut? Berikut ciri-ciri dari metode harga pokok proses. Ciri-ciri yang pertama adalah produknya standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan yakni sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai ketika adanya perintah untuk memulainya proses produksi, yang biasanya berisi tentang rencana apa saja yang akan dilangsungkan dalam proses produksi tersebut. Contohnya, produksi semen. Nah, bahwa metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan tentunya memiliki perbedaan. Lantas, apa ya perbedaan dari kedua metode ini? Nah, perbedaan dari kedua metode ini jika dilihat dari pengumpulan biaya produksi. Coba kita lihat. Metode harga pokok pesanan berdasarkan pesanan. Pesanan apa yang ingin dipesan oleh pelanggan. Nah, sedangkan metode harga pokok proses, pengumpulan biaya produksinya per departemen produksi per periode akuntansi tertentu. Yang kedua, berdasarkan perhitungan harga pokok produksi per satuan. Nah, di metode harga pokok pesanan, total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dibagi jumlah pesanan yang bersangkutan dan dilakukan saat pesanan selesai diproses. Sedangkan di harga pokok proses, total biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi tersebut atau selama periode yang bersangkutan dan dilakukan setiap akhir periode akuntansi, biasanya di akhir bulan. Yang ketiga, perbedaannya berdasarkan penggolongan biaya produksi. Di metode harga pokok pesanan, biaya produksi dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dibebankan berdasarkan biaya yang dikeluarkan atau biaya yang sesungguhnya dikeluarkan selama terjadinya proses produksi. Sedangkan biaya produksi tidak langsung berdasarkan tarif yang ditentukan atau biaya yang ditentukan sebelumnya atau biaya yang ditentukan di muka sebelumnya.
Sedangkan di metode harga pokok proses, pembedaan antara biaya produk langsung dan biaya produk tidak langsung tidak diperlukan, terutama jika hanya memproduksi satu macam produk. Biasanya, biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi dalam proses produksi. Nah, selanjutnya kembali kita membahas mengenai harga pokok proses. Atau selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih karakteristik dari metode harga pokok proses ini. Yang pertama, tujuan produksinya untuk mengisi persediaan di gudang dan berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, produk yang dihasilkan bersifat homogen atau tetap atau sama dan bersifat standar. Yang ketiga, harga pokok produksi dihitung setiap akhir periode atau biasanya di akhir bulan. Yang keempat, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan atau yang diperhitungkan sebagai harga pokok produk yang sesungguhnya dikeluarkan. Yang kelima juga sama, biaya overhead pabrik yang diperhitungkan sebagai harga pokok produk adalah biaya yang sesungguhnya dikeluarkan. Yang keenam, media yang digunakan untuk mengumpulkan semua biaya produksi adalah laporan harga pokok produksi. Nah, dari proses inilah tentunya kita mengetahui harga yang dikeluarkan atau harga dari produk tersebut. Nah, kemudian apa ya manfaat informasi dari harga pokok proses ini? Nah, manfaat mengetahui harga pokok produk ini, yang pertama, kita bisa menentukan harga produk yang kita jual. Yang kedua, memantau perwujudan nyata atau realisasi dari biaya produksi. Yang ketiga, dapat menghitung laba atau rugi bruto yang kita hasilkan dari produk yang kita jual. Yang keempat, dapat menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Berikut adalah contoh soalnya. Diketahui, PT Harapan Jaya memproduksi dengan data sebagai berikut. Sudah diketahui keterangan Departemen Produksi dan keterangan lainnya. Keterangan yang pertama, dimasukkan dalam proses produksi sebesar 500 kg. Keterangan yang kedua, produk selesai sebesar 300 kg. Yang ketiga, produk dalam proses akhir bulan sebesar 200 kg. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan dalam bulan Januari 2018 mempunyai 3 biaya. Yang pertama, biaya bahan baku sebesar 7 juta rupiah. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung sebesar 5.2.800 rupiah. Yang ketiga, biaya overhead pabrik sebesar 2.003.100 rupiah. Yang kelima, ada namanya tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, terdiri dari 2 biaya. Yang pertama adalah biaya bahan baku sebesar 100%. Yang kedua, biaya konversi sebesar 60%, namun diubah menjadi 75%. Diminta A. Hitunglah biaya produksi per unit produk untuk Departemen Produksi. B. Buatlah laporan. C. Buatlah jurnal yang dibutuhkan. Maka berikut penjelasannya, simak video selanjutnya. Baiklah, untuk menjawab soal yang A, sudah diketahui bahwa keterangan untuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, serta total biaya sudah diketahui. Nah, untuk mencari ekuivalensinya ada rumusnya, yakni adalah ekuivalensi sama dengan produk jadi ditambah produk dalam proses dikali persen penyelesaian.
Untuk soal ini, produk jadi atau produk selesainya adalah 300 kg, ditambah produk dalam proses akhirnya adalah 200 kg, dikali tingkat persen penyelesaiannya. Untuk biaya bahan baku sebesar 100%, untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik sebesar 75% diambil dari biaya konversi. Jadi, untuk biaya bahan baku, unit ekuivalensinya adalah produk jadi 300 kg ditambah 200 kg dikali persen penyelesaian, yakni sebesar 500 untuk unit ekuivalensinya. Dan untuk biaya tenaga kerja dan overhead pabriknya juga seperti itu. Lalu, untuk biaya produksi persatuannya, rumusnya adalah total biaya dibagi unit ekuivalensi. Contoh, misalnya, biaya bahan bakunya. Total biayanya adalah 7 juta rupiah. Dibagi unit ekuivalensinya adalah 500. Jadi, biaya produksi persatuannya adalah 14.000. Kemudian, untuk harga pokok produk jadi atau selesai adalah rumusnya adalah produk jadi dikali total biaya produksi persatuan. Diketahui bahwa produk jadinya adalah 300 kg dikali total biaya produksi persatuan sebesar 29.568,6 yang hasilnya adalah 8.870.580 rupiah. Kemudian untuk mencari harga pokok persediaan dalam proses atau harga pokok proses adalah persen penyelesaian produk dalam proses dikali biaya produksi persatuan. Yakni misalnya biaya bahan baku persen penyelesaiannya adalah 100%, 200 adalah produk dalam proses dikali 14.000 adalah biaya produksi persatuan. Yakni hasilnya adalah Rp2.800.000 dan begitu juga untuk seterusnya. Kemudian untuk mencari jumlah biaya produksi bulan Januari 2018 adalah harga pokok jadi ditambah harga pokok dalam proses, yakni Rp8.870.580 ditambah Rp5.135.290 adalah Rp14.005.870. Sedangkan untuk menjawab soal yang B, laporan biaya produksi bulan Januari 2018 adalah diketahui data produksi yang dimasukkan dalam proses sebesar 500 kg, produk selesai yang ditransfer ke gudang 300 kg, produk dalam proses akhir sebesar 200 kg. Maka jumlah produk yang dihasilkan sama dengan produk dalam proses dimasukkan dalam proses yakni 500 kg. Kemudian, biaya yang dibebankan dalam bulan Januari 2018 sudah diketahui dan dijawab di soal yang pertama bahwa keterangan total biaya dan per kilogramnya. Untuk biaya bahan baku sebesar 7 juta rupiah, per kilogramnya adalah 14.000 dan seterusnya juga begitu. Untuk jumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik adalah Rp14.005.900 dan untuk per kilogramnya adalah Rp29.568,6. Kemudian untuk harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, rumusnya adalah produk jadi yang ditransfer ke gudang dikali total biaya per kilogram, yakni 300 kg dikali 29.568,6 yakni Rp8.870.580. Kemudian untuk harga pokok persediaan produk dalam proses akhir sudah dijawab di soal yang pertama bahwa biaya bahan baku sebesar Rp2.800.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp1.667.595, biaya overhead pabrik sebesar Rp667.695 yang jumlahnya adalah Rp5.135.290.
Kemudian, untuk yang terakhir, jumlah biaya produksi yang dibebankan bulan Januari 2018 rumusnya adalah harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang ditambah total harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, yakni Rp8.870.580 ditambah Rp5.135.290, yakni adalah Rp14.005.870. Kemudian, untuk menjawab soal yang C, mencari jurnal, yakni jurnal pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Barang dalam proses biaya bahan baku yakni sebesar Rp7.000.000 pada persediaan biaya bahan baku sebesar Rp7.000.000. Kemudian jurnal yang kedua untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp5.002.800 pada gaji dan upah sebesar Rp5.002.800. Lalu kemudian untuk jurnal yang ketiga, mencatat biaya overhead pabrik. Jurnalnya adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp2.003.100 pada berbagai rekening yang kredit sebesar Rp2.003.100. Jurnal yang keempat untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Jurnalnya adalah persediaan produk jadi sebesar Rp8.870.580 pada barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp4.200.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar Rp3.335.190, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp1.335.390. Kemudian untuk jurnal yang kelima, mencatat harga pokok produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan Januari 2018, yakni persediaan produk dalam proses sebesar Rp5.135.290 pada barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp2.800.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar Rp1.667.595, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp667.695.